Hai hai, balik lagi dengan Babang Tom di sini. Nggak usah banyak intro kayaknya, lebih baik kita lanjutin cerita film yang sangat drama. Banyak konflik di usia remaja di Indonesia yang berani berbuat tapi kurang bertanggung jawab karena kurangnya pendidikan seksual di masa dini. Sehingga bercocok tanam tanpa bimbingan dan bunting 3 bulan lalu ditinggalkan. Yang belum nonton episode sebelumnya, nonton ya, biar nyambung ceritanya. Dah, kelamaan. Lego, ini alurnya. Perasaan Naura serasa ketiban durian runtuh mungkin. Rezeki nomplok yang sangat tidak terduga. Tapi sayangnya, duriannya jatuh langsung kena kepala. Sehingga memberikan luka yang sangat besar. Bagaimana tidak, Kinan mengungkapkan perasaannya ketika kondisi Naura yang sedang seperti sekarang. Mengandung anak yang bapaknya jadi Bang Toyib II. Kenapa Bang Toyib II? Karena bapaknya kabur lagi yang kedua kalinya. Sontak Naura yang menyadari kondisinya langsung mengusir Kinan karena saking bingungnya Naura menjawab pernyataan Kinan tersebut. Jangan ada di Bali. Jangan pernah temuin gue lagi. Penolakan Naura tentu saja membuat Kinan kecewa. Tapi berhubung Kinan sudah tobat, jadi Kinan bukannya beli bir bintang di Mpo Alpa, Kinan memilih berangkat sekolah untuk mengurangi rasa kecewanya. Di sekolah, Kinan kaget mendengar kabar bahwa banyak berita muncul tentang Kiki. Rasa kaget yang dirasakan Kinan juga dirasakan oleh Kiki. Kiki kaget ternyata ada berita yang menyebar tentang dirinya di laman berita sekolah. Berita tersebut mengatakan bahwa Kiki adalah putri pejabat korup. Dan kalian bisa tebak yang menyebarkan berita tersebut siapa? Yap, betul, Selin dan Widi. Upsi. Ngasih tahu lo semuanya ya. Lo gak tahu kalau lo itu lagi bohong. Iya, hukuman bokap lo itu cuma 5 tahun bukan 10 tahun. Bokapnya udah korupsi, anaknya juga mau korupsi. Kiki cerita kondisinya di sekolah ke Naura. Naura menyemangati Kiki, tapi bagi Kiki, semua masalah yang dia alami sekarang gak lebih parah daripada masalah Naura. Kiki berkata bahwa dia siap support Naura dan tidak perlu memikirkan bebenguk Yuda lagi yang udah kabur ke Jepang untuk yang kedua kalinya. Kalau lo butuh support, ada gue. Gak usah mikirin Yuda Di lagi. tempat lain, Naura akhirnya memberikan kejelasan ke Kinan. Tapi dasar ya, anaknya Mas Ahmad Dhani yang ini lagi kesemsem sama Naura. Ditolak bagaimanapun juga tetap aja keke. Malah mikir bahwa Naura cuma belum bisa move on. Padahal mah karena hal lain ya. Karena lo dalam proses untuk ngelupain Yuda. Tapi gue bakal tunggu terus sampai lo benar-benar ngelupain Yuda Kita lagi. geser dulu ke bestinya Naura, Kiki. Kiki lagi teleponan sama Naura di kamar mandi. Tapi sepertinya karakter antagonis kita di film ini, Selin, nggak sengaja dengar percakapan Naura dan Kiki. Kiki yang sadar dengan kondisi itu langsung saja nyamperin Selin. Selin tetap dengan muka judes dan tidak mau kalahnya mencoba mengintimidasi Kiki dengan cara ingin mengungkit Kiki sebagai anak koruptor. Tapi Kiki sudah merasa hal tersebut tidak mempan lagi baginya. Sehingga Selin mengeluarkan jurus duyung jambak dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tapi siapa sangka, Kiki jaga Muay Thai by the way, sampai Selin jatuh dan dipukuli habis-habisan oleh Kiki. Perbuatan Selin yang berantem di sekolah otomatis membuat papa Selin marah dan menampar Selin karena sikapnya yang barbar. Tapi Selin merasa bahwa semua itu karena orang tua Selin sendiri yang tidak sayang terhadap Selin dan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan kakaknya. Apapun kelakuan aku di sekolah atau di rumah, please hargain aku dibanding-bandingin. Aku mau papa sama mama renungin diri kalian. Nasib sedih bagi Selin. Akan tetapi, protagonis kita sedang bahagia karena Kinan belum menyerah begitu saja. Kinan memberikan hadiah yang kalau dikumpulin jumlahnya sama ongkir bisa kali buat DP umroh. Mendapatkan hadiah yang begitu manis seperti boneka beruang kutub, mini komedi putar, gelas cantik, piring cantik, sabun mandi, mobil dari mimpi yang indah, pasti membuat Naura bahagia. Tapi Naura masih tidak mau membuat Kinan berharap ke Naura karena kondisi Naura yang seperti sekarang. Penolakan Naura memberikan rasa bersalah yang sangat besar. Apalagi penolakan itu disertai dengan sandiwara pakai editan Photoshop sepupu Kiki yang dapat sertifikat Photoshop di SMA Bakti Luhur.
rasa bersalah Naura ini mendorong Naura untuk membantu Kinan dalam ujian yang akan dihadapi. Dan bantuan Naura ini ternyata tidak sia-sia. Kinan ranking kedua umum di sekolah cipta bangsa. Nama juara 2. Oh iya? Kinan saat itu sedang duduk menghela nafas karena perdebatan dengan ibunya Kinan. Entah takdir atau bukan, ART rumah Kinan menyatakan bahwa ada barang hadiah yang akan dikirimkan ke Naura tertinggal. Ketika Kinan mengecek barang tersebut, rupanya terdapat surat yang tulisannya sama seperti buku catatan yang diberikan Kiki ke Kinan. Sontak, Kinan kaget karena tulisan tersebut adalah tulisan Naura. Kinan mencoba menanyakan Kiki, tapi sepertinya tidak membuahkan hasil apapun. Karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, akhirnya Kinan ke Bali untuk menemui Naura dan menanyakan sendiri ke Naura tentang buku catatan yang diberikan pada Kinan. Naura? Naura? Ketika Kinan ke Bali, ternyata Selin juga berada di Bali. Dia mengikuti Kiki untuk mengetahui apa yang dibeli Kiki untuk Naura. Bahkan, dia sampai menyuruh Widi untuk memasukkan handphone ke tas Kiki. Yang mana handphone tersebut dalam keadaan menelpon Widi untuk menguping pembicaraan Naura dan Kiki. Mana ya kalau sampai rahasia gue kebongkar? Tahu. Kok mati sih? Kita berpindah dulu ke Bebenguk Yuda yang mukanya tanpa rasa bersalah sama sekali. Yuda mencoba menghubungi Naura kembali, menanyakan masalah kehamilannya dan basa-basi nggak jelas lainnya. Terlihat Yuda merasa kesepian di Jepang. Mungkin karena kepindahan awal di Jepang jadi Yuda belum begitu punya banyak teman. Pertanyaan yang dilemparkan Yuda lewat pesan suara tersebut terdengar oleh ibunya Yuda yang membuat penyakit jantungnya kambuh dan dibawa ke rumah sakit. Tapi apalah daya, kehidupan ada di tangan Tuhan. Ibu Yuda tidak dapat bertahan atas syoknya dan menyebabkan penyakit jantungnya kambuh dan berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mama udah gak ada, Yud. Malam setelah Mama Yuda meninggal, tiba-tiba kandungan Naura kontraksi hebat, seakan akan melahirkan. Tapi momen yang tidak disangka adalah Kinan tiba-tiba datang ke rumah Naura sehingga membuat Naura tidak bisa pergi ke rumah sakit. Untungnya Naura sebelumnya menelpon Kiki sehingga mengajak Kinan pergi dan Naura dapat pergi ke rumah sakit bersama Pak Cakra dan Bu Yasmin. Lo kontak sama dia, tapi dia tetap perhatian sama lo. Naura, nak. Di restoran, Kiki menjelaskan rasa bersalah Naura ke Kinan serta menjabarkan kenapa Naura tidak ingin berkomunikasi dengan Kinan. Akan tetapi, sepertinya Kinan tidak puas dengan jawaban Kiki, sehingga Kinan meninggalkan Kiki begitu saja. Tapi siapa sangka, ketika di perjalanan pulang, Kinan bertemu Pak Cakra yang ternyata mobilnya mogok ketika akan berangkat ke rumah sakit. Pak Cakra meminta tolong Kinan untuk mengantarkannya ke rumah sakit untuk proses kelahiran Naura. Dan ketika Kinan melihat ke dalam mobil, Kinan merasa takut dan bercampur kaget. Mobilnya kenapa, Pak? Lebih baik cari taksi aja. Yaudah, kalau gitu naik mobil saya aja, Pak. Rasa kaget Kinan ternyata hanya rasa kaget karena baru pertama kali menghadapi kondisi melihat orang yang mau melahirkan. Bukan karena melihat Naura, tapi momen kritikal Kinan melihat Naura hampir terjadi. Ketika Naura turun dari mobil, untungnya alam tidak menghendaki hal tersebut. Hujan turun sangat lebat sehingga kepala Naura ditutup dengan kain dan Kinan tidak dapat melihat Naura. Nggak usah. Hati-hati licin. Langsung Kinan menancap gas, kabur ngebut dan cepat jalan ke rumah sakit untuk menindaklanjuti proses kehamilan Naura. Lagi-lagi di momen ini, Kinan hampir melihat Naura kembali. Tapi sepertinya alam tidak menghendaki. Tiba-tiba saja datang mobil membunyikan klakson untuk meminggirkan mobil Kinan yang terparkir di lobi sehingga membuat Kinan tidak dapat melihat wajah Naura. Mau melahirkan, Bu. Pak, cepet ayo, Pak. Ayo, Pak. Iya, Pak, sabar, Pak. Proses persalinan Naura cukup sulit dan memakan waktu. Syukurnya bayi Naura dan Naura selamat. Dan ini menjadi lembaran baru bagi Naura
karena sudah menjadi seorang ibu. Selamat ya, bayinya perempuan. Setelah proses persalinan Naura, di siang harinya, Mama Kinan datang bertemu Kinan untuk mengajak Kinan pulang. Karena selama ini Kinan bersama dengan papahnya di Bali. Ajakan Mama Kinan ternyata ditolak Kinan. Kinan merasa kecewa terhadap mamahnya karena selama ini alasan orang tua Kinan bercerai karena mamahnya masih menyimpan rasa untuk orang lain setelah menikah dengan papahnya Kinan. Yang lebih parah, adiknya Kinan yang baru melihat cahaya dunia 2 hari meninggal karena prematur akibat mamahnya Kinan terlalu giat bekerja. Dan dia nggak bisa ngelupain orang itu. Mama kamu ketemu papa dan kita menikah. Papa berusaha untuk bikin mama lupain orang itu. Sendiri juga berusaha lupain, pakai caranya sendiri. Saking mama kamu itu kerja terus, kehamilannya kurang terjaga. Itu lahir prematur. 2 hari kemudian, dia meninggal. Di tengah kebahagiaan Naura dan keluarganya, kita akan melihat Selin yang masih saja menaruh dengki kepada Naura dan terus-menerus mencoba membongkar informasi tentang Naura. Selin dan Widi mengendap-endap di rumah sakit mengikuti Kiki agar bisa mengetahui apakah benar yang melahirkan itu mamanya Naura atau Naura sendiri. Udah mirip kayak Ninja Hattori dah nih Selin. Untungnya Kiki sadar dan langsung memanggil security untuk mengamankan mereka berdua. Gue mau ketemu sama Naura, mau jenguk ibunya juga. Lagi nggak mau diganggu, tapi mereka tetap maksa, Pak. Permasalahan seorang lelaki adalah menanggung semua beban tentang masa depan dan kebutuhan keluarganya, seberat apapun dan seringan apapun itu. Hal itu yang membuat Pak Cakra terlihat berpikir keras dan merenung dikarenakan kondisi cucunya yang prematur dan memerlukan operasi secepatnya. Tapi sayang, seperti kata pepatah Arab, no fulus, no mulus. Semua rumah sakit tidak dapat menerima Pak Cakra karena menggunakan BPJS. Di semua rumah sakit di Bali, Pak. Untuk mengundang BPJS, semuanya penuh, Pak. Untungnya, pahlawan kita yang anaknya Ahmad Dhani muncul dan memberikan bantuan cuma-cuma. Karena ayahnya Kinan adalah pemilik saham mayoritas di rumah sakit Naura dirawat. Enak bener jadi Kinan. Punya rumah sakit dong. Bapaknya ding yang punya. Iya, Kinan? Halo, Pak. Kinan boleh minta tolong? Iya, oke, bisa. Kamu nanti langsung hubungi ke sekretaris Papa. Ternyata kita melihat Yuda kembali. Setelah menghilang kabur untuk yang kedua kalinya, udah mirip kayak Bang Toyib versi pro-nya. Ternyata Yuda ada di Bali untuk pemakaman mamahnya Yuda. Mamahnya Yuda menginginkan dikuburkan di mana dia dibesarkan. Selain itu, rasa terpukul papahnya Yuda yang membuat mereka stay di Bali untuk beberapa waktu. Papa perlu spend time di sini sebentar sebelum. Operasi bayi Naura berhasil dan sang bayi berhasil bertahan. Akan tetapi, dokter menyarankan untuk memberikan ASI kepada sang bayi untuk melihat perkembangan ususnya. Karena Naura, mamah muda, apalagi masih remaja, membuat ASI tidak dapat keluar dengan mulus. Sehingga Kiki menerapkan metode memetik mangga dengan cara meremasnya hingga ASInya keluar. Naura menolak karena kesakitan. Tetapi yang lebih kocak lagi, mamanya Naura menerapkan metode yang lebih goks lagi. Memetik mangga menggunakan karet gelang sehingga dapat mengeluarkan sari-sari dari mangga untuk kebutuhan sang buah hati. Kenapa dipencet-pencet? Pijat laktasi. Mama udah ketemu sama karet gelang. Darah mama ikat yang kenceng. Ditarik. Nanti air ASINya keluar. Kita coba ya. Gila banget, bener-bener gila. Yuda tanpa rasa bersalah datang ke rumah Naura untuk menanyakan kabar Naura. Untungnya, ada Kiki yang akan mulih ke rumahnya berpapasan dengan Yuda. Kiki langsung mengajak Yuda pergi dan mengatakan buat apa Yuda datang kembali setelah apa yang dilakukannya ke Naura. Menghamili, lalu meninggalkan begitu saja. Tapi benar-benar si Yuda, mulutnya manis bukan kepala, serta picik tidak karuan. Yuda menjual kematian ibunya untuk mendapat belas kasihan, sehingga dapat melihat anak Naura di rumah sakit. Enggak, Ki. Serangan jantung pas tahu Naura hamil. Buat pemakaman nyokap gue.
Di tempat lain, Widi diteror oleh mamanya Selin karena Selin pergi ke Bali tanpa izin dan sudah 3 hari tidak bisa dihubungi. Bahkan mamanya Selin nyamperin ke hotel Selin menginap untuk membujuk Selin pulang. Akan tetapi sang mama malah mendapatkan perlakuan yang kurang baik oleh Selin. Dengar mama dong. Kalau kamu makin susah diatur, Papa akan semakin marah sama kamu. Mama, ayo pulang. Enggak, lepas. Selin. Merasa tidak dapat melakukan apapun, Widi akhirnya meminta tolong Kinan untuk membujuk Selin agar mau pulang. Dengan bujuk rayu Kinan, akhirnya Selin mau diajak pulang. Dan mereka pun pergi ke hotel di tempat mamanya Selin menginap. Yuk, kita pulang. Khawatir. Gue anterin ya. Kinan merasa sedikit bahagia ketika Naura menelpon. Perasaan bahagia tersebut lebih kentara ketika Naura mengajak Kinan bertemu. Saking bahagianya, Kinan melupakan Selin yang sedari tadi memperhatikan Kinan menelpon. Hai, Nah. Di tempat pertemuan Kinan dan Naura, sepertinya keduanya sangat bahagia dan memendamnya begitu lama. Kebahagiaan mereka terlihat ketika Naura dan Kinan saling berlari dan berpelukan. Perasaan bahagia Naura jelas karena bantuan Kinan terhadap proses kelahirannya. Tapi sepertinya perasaan bahagia Kinan karena cintanya ke Naura. Perasaan cinta ke ibu muda beranak satu. Naura. Yuda akhirnya mengakui kehamilan Naura. Papahnya sangat jelas naik pitam dan merasa sangat kesal terhadap Yuda. Bagaimana tidak? Kematian istrinya akibat mendengar Yuda mengirimkan voice note ke Naura. Sontak saja Yuda jadi bulan-bulanan papahnya. Dan papahnya langsung memutuskan untuk meninggalkan Bali dengan segera. Dan membawa Yuda juga. Naas, ketika dalam perjalanan menuju bandara, mobil yang dinaiki Yuda dan papahnya mengalami kecelakaan dan membuat papanya harus meregang nyawa karena ledakan mobil yang diakibatkan oleh tangki bensin yang bocor dan terpercik percikan api dari aki. Di lain sisi, kita akan dibawa ke Kinan yang akan pulang ke Jakarta kembali. Kinan sempat bertemu dengan papahnya dahulu dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya tempo hari. Tapi Kinan tiba-tiba memandang wajah penasaran karena papahnya mengatakan bahwa yang ditolong dalam persalinan tempo hari adalah anak yang berusia 17 tahun dan sekretaris papahnya pernah melihatnya di sekolah Kinan. Ketika papahnya menyebutkan namanya, Kinan benar-benar terkejut serasa tidak percaya. Itu sekretaris papa ngecek usia ibu dari bayi itu 17 tahun. 17. Bang, dia pernah lihat gadis itu di sekolah kamu. Siapa namanya? Siapa tadi? Ya, papa ingat. Namanya Nora. Naura. Lalu, film pun bersambung. Kinan benar-benar jatuh cinta kepada Naura yang sudah menyandang titel ibu muda. Walaupun Kinan akhirnya mengetahui fakta tersebut di akhir film, pasti Kinan merasa sangat shock berat. Bagaimanapun, Kinan berekspektasi tentang pahlawan yang menarik dia dari lembah kegelapan menjadi terang benderang. Tapi semua hancur karena ekspektasinya terlalu tinggi dan dibarengi dengan cinta. Ingatlah, rasa kecewa bukan karena takdir yang berputar di dalam, tapi karena ekspektasi yang di luar perkiraan nalar manusia. Jangan lupa subscribe dan nonton film aslinya di WeTV Indonesia. Tom di sini dan hatur nuhun.